Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sebenarnya banyak yang ingin sekali saya katakan selain permasalahan tentang si Imad dan PWILS. Itu banyak sekali ya hal yang bisa dibahas oleh kita itu sebetulnya yang lebih berfaedah, yang lebih bermanfaat. Nah, cuman ada kegigihan dari pihak pembatal nasab untuk membahas hal yang sama selama bertahun-tahun. Ini sudah lewat tahun ketiga, mungkin sekarang masuk tahun keempat. Jadi siapa orang yang secara sadar memiliki kesabaran untuk membahas permasalahan yang sama, yang mana manfaatnya itu tidak bisa dirasakan secara meluas oleh seluruh kalangan umat muslim selama 4 tahun tanpa henti. Itu saya baru menemukan tuh ada di kelompok pembatal nasab ini. Mereka itu relentless sekali, tidak memiliki rasa lelah, tidak memiliki rasa jenuh. Ya, saya ini belum setahun ngobrolin nasab, itu pun diselang-selang ya. Untuk yang suka nonton channel saya, kadang-kadang saya bahas KDM, kadang-kadang saya bahas bab nasab, kadang-kadang saya membahas kristologi. Itu campur selama hampir 1 tahun. Kalau channel YouTube-nya sudah 1 tahun, tapi membicarakan bab nasab ini 6 bulan lah mungkin ya, 7 bulan lah, 6 atau 7 bulanan. Itu sudah hampir jenuh begitu membahasnya. Karena permasalahannya itu ya sudah nampak sekali bahwa mereka itu bukan orang-orang yang bisa diajak untuk berpikir, bukan orang-orang yang bisa diajak untuk berdialektika secara ilmiah. Tapi, nah ini ada tapinya. Saya teringat satu kisah ya, Bob Marley itu. Dia kan seorang pemusik reggae yang mana dia itu mengadvokasi tentang kedamaian. Nah, banyak pihak-pihak yang terganggu oleh musiknya karena memang musiknya berdampak besar sampai dia punya genre tersendiri kan, genre reggae itu Bob Marley. Terpengaruh oleh musik-musiknya sehingga mereka itu sangat mencintai kedamaian dan sangat menjauhi konflik. Nah, orang-orang yang memang dagangannya konflik itu nggak suka, sehingga Bob Marley ini waktu lagi manggung ditembak, ya kenalah dadanya itu. Nah, besoknya ada jadwal manggung, kemarinnya itu kena peluru, besoknya masih manggung. Itu ditanya sama wartawan itu, ini kan bukannya waktunya kamu itu untuk istirahat, kenapa masih mau manggung? Katanya begini, orang yang ingin merusak bumi itu tidak mengenal istirahat di dalam perjuangan mereka. Masa kita yang menginginkan perdamaian di muka bumi itu ada hari istirahatnya? Nah, itulah yang memang kadang-kadang kebaikan itu dia kalah oleh kejahatan, bukan karena kebaikan itu dia tersembunyi atau kebenaran itu dia tersembunyi, tetapi karena kebohongan yang terus-menerus diucapkan sehingga itu dianggap menjadi sebuah kebenaran. Karena orang-orang yang ada di dalam pihak yang salah itu memiliki daya juang yang tinggi. Dan dari hal ini kita itu harus salut kepada kelompok pembatal nasab itu, begal nasab. Ini luar biasa ya, relentless mereka itu. Kalau dilihat dari channel-channel YouTube-nya ya kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Tapi terus secara istiqomah kalau bahasa bagusnya itu ya. Akhirnya penyeimbangan informasi juga harus dilakukan secara terus-menerus, yang mana sebetulnya ini dilihat dari segi apapun ya. Kalau untuk saya begitu, membahas Jokowi itu lebih banyak yang nonton, membahas kristologi juga lebih banyak yang nonton. Tapi itu sudah banyak yang memegang fardu kifayahnya. Nah, kalau yang membahas nasab ini secara katakanlah ya di dalamnya itu terselip sedikit banyak ilmu, itu tidak banyak channel yang seperti itu. Ya akhirnya mau tidak mau ini bagian dari apa yang harus diperjuangkan.
Sebetulnya sekali lagi ya, ini adalah tema yang untuk saya pribadi ini sudah menjenuhkan begitu untuk dibahas sebetulnya. Tapi sekali lagi, demi keseimbangan informasi, ya mau tidak mau harus dibahas. Saya minta doanya kepada yang menonton, mudah-mudahan istiqomah. Setidaknya begitu ya, kalau tidak mengklaim sebagai al-haq, ya untuk memberikan keseimbangan di dalam informasi begitu. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah kelakuannya si Imad lagi, yang mana si Imad ini sudah keterlaluan ya. Pada video kali ini dia itu mengakukan diri sebagai mujaddid, yang mana mujaddid itu sendiri ada sebagian ulama yang menisbahkan kepada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap satu kurun itu terjemahkan atau dimaknai 100 tahun. Setiap 100 tahun itu akan ada mujaddid, akan ada pembaharu. Nah, pembaharu ini sampai kurun 4 ini seingat saya begitu ya, sampai kurun keempat Hijriah itu muttafaqun alaih. Setiap kurunnya itu disebutkan. Nah, pada masanya Imam Ghazali itu baru ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan Imam Ghazali, sebagian ulama mengatakan selain beliau. Nah, kesininya akhirnya banyak khilaf. Kalau di zaman Imam Ghazali saja ada khilaf ya tentang siapa mujaddid itu, pada akhirnya kesininya akan banyak terjadi khilaf. Nah, corak dari mujaddid itu dia tidak mengubah hukum yang telah tetap, itu coraknya. Makanya kalau misalkan ada orang mengaku mujaddid tetapi ternyata di dalam perkataannya itu dia mengatakan bahwa misalkan berkerudung itu tidak wajib, nah itu bukan mujaddid, itu orang salah begitu ya. Orang salah, orang yang kesananya nanti mau liberal lah, apalah begitu. Kenapa? Karena yang menutup kepala itu bagi perempuan ya, itu sudah terjadi ijma. Itu dari apa yang saya pahami begitu. Kalau misalkan tidak ijma ya silahkan ditulis di kolom komentar ya, karena memang ada beberapa orang yang terkenal alim tidak mewajibkan hal itu. Saya bingung juga itu sebetulnya. Nah, nanti di dalam beberapa kitab ada yang mengatakan kalau orang yang mengatakan bahwa menutup kepala itu tidak wajib, dia sudah keluar dari agama. Ada itu beberapa yang mengatakan, termasuk diantaranya itu yang saya lihat kemarin, itu mufti terakhir dari Turki yang mengatakan demikian ya. Nah, Qodi, bukan mufti, Qodi terakhir Turki Utsmani, namanya saya lupa. Nah, itu jadi coraknya mujaddid. Dan karena saya ini mendalami ilmu kalam, di antara yang disebut mujaddid itu diantaranya adalah Imam Sanusi. Kenapa? Karena Imam Sanusi itu beliau membuat corak baru di dalam menjelaskan sifat wajib, mustahil, dan perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat corak baru beliau itu, membuat cara mengajarkan baru, perspektif yang baru bagaimana untuk memahami hal itu. Atau bisa dikatakan metodologi yang baru dari Imam Sanusi, sehingga disebutlah beliau itu mujaddid di dalam ilmu kalam. Nah, tidak ada Imam Sanusi itu mengatakan sifat yang baru bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk diketahui, nggak ada. Atau misalkan menafikan salah satu sifat yang sudah subut bil ijma'nya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikatakan tidak wajib, nggak ada. Yang ada itu metodologinya. Nah, si Imad di sini laknatullah alaihi mengaku dirinya sebagai mujaddid. Nah, yang mana saya lihat ini jauh panggang daripada api ya. Sangat amat tidak layak dan tidak pantas. Kita ini ada di akhir zaman, mungkin mujaddid yang akan kita temui berikutnya mungkin itu adalah Imam Mahdi. Dan tatkala seseorang yang bukan Al-Imam Al-Mahdi dia itu mengaku sebagai mujaddid, yang mana ada kemungkinan mujaddid terakhir yang ada sekarang itu Al-Imam Al-Mahdi, maka sejatinya dia adalah Dajjal saja yang mengaku-ngaku Mahdi begitu. Nah, itu saya lihat karena perkataannya si Imad juga banyak bohongnya, banyak dustanya. Yang mana dusta itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu banyak sekali bohongnya. Nah, kita akan saksikan ya junun, kegilaannya Imaduddin atau Imad doang lah ya. Karena kemarin ada yang protes, jangan dikasih Imaduddin lah, nggak enak namanya. Ya udahlah kita panggil Imad saja. Imad bin sampai sekarang kita nggak tahu nama bapaknya siapa, laknatullah alaih. Ini dia, kita akan melihat keadaan si Imad ini lagi ngaco-ngaconya, lagi ngawur-ngawurnya. Kita saksikan ya. Iki wis kudune, wis wayahe
Allah pengen ngebukane tahun-tahun iki. Gitu betul. Allah pengen ngebuka tahun iki karena iki adalah merupakan proses setiap 100 tahun. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari tahun 1926 atau 1344 Hijriah. Kebangkitan para santri itu 100 tahun yang lalu. Kalau menurut kalender Masehi 100 tahunnya tahun 1926. Menurut kalender Hijriah 100 tahunnya sudah 2 tahun yang lalu, yaitu waktu pertama kali tesis kula, penelitian kula bahwa habaib baklawi iki dudu putune Nabi. Iki adalah siklus setiap 100 tahun sekali kebangkitan para kiai. Si Imad ini berusaha untuk mengglorifikasi dirinya sendiri sebagai mujaddid dengan menyebutkan bahwa habisnya kurun dalam kalender Hijriah itu 2 tahun yang lalu, yang mana 2 tahun yang lalu itu tepat si Imad membongkar masalah nasab. Padahal ini sudah lebih dari 2 tahun yang lalu ya. Saya bisa membuktikan video pertamanya itu 3 tahunan lebih lah, bukan 2 tahun. Kecuali kalau misalkan ini dibuatnya tahun lalu. Videonya ini. Cuman ya ala kulli hal ada 2 kedustaan itu minimalnya yang kita dapati sejauh ini dari perkataan si Imad itu. Yang pertama itu si Imad ini laknatullah alaih sudah menisbahkan apa yang dia lakukan sebagai kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan kedoknya Mbak Alwi sebagai dzurriahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia secara qat'i mengatakan sudah kehendak Allah untuk membuka kedok mereka, padahal dalil yang disampaikan oleh si Imad ini laknatullah alaih dia bukan dalil. Ya, tidak adanya dalil kepada madlul tidak menunjukkan tidak adanya madlul. Itu sudah jelas lah, pada tahu semua. Saya juga sering mengatakan kaidah itu ya, supaya terus tuh menancap di telinga. Supaya jangan masuk nanti ke ateis kayak gitu nanti ya. Salah satu berdalilnya itu, mereka tidak menemukan dalil adanya Tuhan, mereka mengatakan Tuhan tidak ada. Padahal bukan karena di dalam kenyataannya tidak ada, tapi karena mereka tidak menemukan saja, karena salah di dalam istidlal. Nah itu pun pula yang dipakai oleh pembegal nasab begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan si Imad ini adalah siklus 100 tahun sekali. Yang mana ini adalah kebangkitannya para santri, kebangkitannya para kiai. Nggak ada ya, nggak ada. Imam Ghazali itu beliau adalah seorang mujaddid. Pada masa Imam Ghazali itu hidup, buku-bukunya beliau itu banyak yang dibakar, banyak yang ditolak. Terutama oleh mazhab Maliki. Jadi bukan karena permusuhan sebetulnya. Jadi karena mazhab Maliki itu mereka sangat firm terhadap usul mereka bahwa perbuatan Ahlul Madinah itu adalah hujjah di dalam mazhab mereka. Dan mereka itu sudah mengatakan kami sudah tidak perlu berdialektika, kami sudah tidak perlu untuk berdiskusi lagi. Karena kami sudah yakin atas kebenaran kami, maka kitab-kitab yang berasal dari luar Maliki kalau masuk ke lingkungan mereka, mereka bakar begitu. Supaya tidak menjadi pertikaian di tengah mereka sendiri. Itu yang dilakukan oleh Maliki. Yang saya tahu kisahnya itu dari Syekh Hamzah Yusuf. Makanya kalau misalkan kita lihat kepada kitab-kitab usul fikih yang banyak dialektika itu antara Syafi'i dengan Hanafi, bukan Syafi'i dengan Maliki begitu. Meskipun ada beberapa, tapi tidak sebanyak Syafi'i dengan Maliki. Nah, terkenalnya Al-Imam Ghazali bahwa beliau itu mujaddid menurut beberapa para ulama itu setelah beliau wafat. Dilihat dari karya-karyanya, kemudian dari barokahnya dan lain sebagainya. Pada akhirnya beberapa ulama itu menyimpulkan bahwa mujaddid abad sekian itu adalah Al-Imam Al-Ghazali. Si Imad laknatullah alaih di sini dia itu mentasbihkan dirinya sebagai mujaddid, atau minimalnya apa yang dia lakukan yaitu mencopot satu klan dari keadaan mereka sebagai keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mah bukan
Tajdid ya, bukan mujaddid, majedud yang kayak gitu mah. Itu menafikan hukum yang sudah lama tetap, malah menafikan ijma yang dilakukan sama si imam. Yang kayak gini mah bukan mujaddid. Yang seperti ini apa? Perusak. Sekali lagi saya katakan, yang namanya mujaddid itu dia tidak akan berubah hukum yang telah lalu, tidak akan. Yang mereka lakukan itu adalah metodologi di dalam menjelaskan ilmu yang sesuai dengan kurun saat itu, karena sudah terlalu jauh gapnya antara ulama yang terdahulu dalam pengertian yang 100 tahun yang lalu dengan yang ada sekarang. Makanya membutuhkan kepada metodologi baru untuk menjelaskan supaya ilmu yang didapatkan itu tetap masih bisa ditransformasikan, masih bisa ditransfer dengan tepat, dengan presisi, dan lebih mudah dipaham oleh orang-orang sezamannya. Itu di situ mujaddid itu. Ya, nggak kayak yang dikatakan sama si Imad ini. Kebangkitan para santri, kebangkitan masyarakat Nusantara. Hari 1826 kebangkitan apa bengenku? Kebangkitan perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro itu siklus 100 tahun. Setelah parengan Ponegoro 100 tahun, muncullah Nahdlatul Ulama. Setelah 100 tahun, muncullah perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Oke, itu mujaddid itu satu kurun satu alam satu. Itu apa Islam itu terbatas di Pulau Jawa begitu sampai tahun sekian. Perang di Ponegoro itu adalah kejadian tajdid. Kemudian NU itu tajdid juga, maka orang yang mendirikannya mujaddid. Ini mah dia pengen dianggap sebagai mujaddid dengan bawa-bawa mengglorifikasi, dengan membawa justifikasi dengan cara mengglorifikasi ulama-ulama yang ada di Nusantara supaya mendapatkan perhatian dan supaya mendapatkan simpati. Ini adalah sebuah kebodohan dan sebuah kebohongan dan sebuah ketergesa-gesaan di dalam mengambil kesimpulan. Sebelum si Imad, siapa yang mengatakan Pangeran Diponegoro itu mujaddid? Pada waktunya, pada zamannya. Sebelum si Imad yang mengatakan, siapa yang mengatakan Hasyim Asy'ari itu adalah mujaddid, pendiri NU itu? Ya, lawang kalau kita misalkan, saya ini pernah loh ya dimarahin sama orang NU gara-gara mengatakan NU itu yang mendirikannya Hasyim Asy'ari. Dia bilang kayak gini, kamu itu nggak tahu, Hasyim Asy'ari itu mukanya yang terkenalnya, di belakangnya itu banyak begitu orang-orang yang mendorong beliau, cuman memang wajahnya itu Mbah Hasyim, makanya itu terkenal kan. Nah, beda dengan Muhammadiyah. Memang kalau Muhammadiyah Mbah Yai Ahmad Dahlan ya, beliau memiliki memang beberapa teman, tetapi tidak seperti NU, memang kultur berorganisasinya itu. Nahdlatul Ulama itu memiliki kultur berorganisasi sendiri. Jadi di belakangnya itu banyak juga kiai-kiai, para alim ulama yang tidak terkenal, yang mastur istilahnya itu seperti itu, yang mana mereka itu lebih soleh, lebih alim daripada orang-orang yang tampil. Makanya Gus Dur kan mengatakan, saya ini punya guru, kalau nggak salah 7 itu menyebutkannya ya. Kalau misalkan kata guru-guru saya ini saya maju menjadi presiden, saya maju jadi presiden. Kalau kata guru-guru saya ini saya disuruh nyemplung ke sumur, saya nyemplung ke sumur. Itu saking taatnya Gus Dur tuh kepada guru-gurunya. Memang guru-guru yang di belakang layarnya ini alam, ya dia tuh lebih alim, lebih soleh. Nah sekarang sejak kapan begitu label mujaddid ini diberikan kepada pendiri organisasi, sejak kapan? Dan siapa yang mengatakannya selain sebelum si Imad itu siapa? Nggak ada. Jadi dia itu sudah memberikan gelar sendiri, yang mana salah satu gelar yang diberikan sama si Imad ini kan gelar wali kepada Roma Irama, yang mana itu ada komentarnya juga dari Yai Idrus Romli ya. Itu kalau misalkan memang urgent nanti akan kita bahas juga, karena permasalahan si Imad ini banyak sekali selain permasalahan yang ini. Kita lanjutkan dulu ya. Ini sudah kekacauan begitu. Tanpa mengecilkan perannya Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak semua orang yang memiliki tidak semua orang yang memiliki katakanlah jasa begitu di dalam perkembangan Islam di Indonesia itu sah disebut mujaddid. Tidak ya. Islam itu bukan hanya tersebar di Pulau Jawa, itu seluruh dunia, dan mujaddid satu dunia itu ya satu. Kalau yang dimaksud mujaddid
setiap 100 tahun itu, 1 abad sekali. Laskar Sabilillah yang muncul 1444 adalah merupakan siklus 100 tahun dari Nahdlatul Ulama 1344. PWIRS 1444 Hijriah adalah siklus 1344 Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah siklus 100 tahun dari 1244, yaitu ketika perang di Panegoro. Kamu itu ngomong kenceng tidak menjadikan apa yang diomongin benar begitu. Nggak menjadikan seperti itu. Ngomong kenceng ya ngomong kenceng aja. Tidak menjadikan kodiah-kodiahnya itu benar. Bayangkan ya kalau memang misalkan yang dikatakan si Imad itu benar, bahwa PWILS ini adalah organisasi yang menjadi roda tajdid yang ada di dunia begitu. Ini kan yang dibatalkan kan semua Ba'alwi ya, malah bawa-bawa narkoba internasional dan lain sebagainya itu dibawa-bawa sama si Imad itu. Bayangkan di dalamnya itu tentara-tentaranya itu ya, Mama Gufron Fuad Pleret, yang mana itu terkena oleh hukum adat, disuruh bayar, dihinakan itu ya, disuruh bayar sapi begitu sebagai pengganti kerbau. Kemudian ada orang yang sedikit-sedikit mubahalah tuh, siapa tuh yang matanya itu tutup sebelah tuh, siapa itu saya nggak tahu namanya ya, kemarin terakhir kan pakai di bawah Al-Quran, ayo kita mubahalah gitu, diajak mubahalah sama Habib nggak mau. Nah itu orang-orang seperti itu kan orang-orang di belakang PWILS ya. Masa orang-orang seperti ini yang menjadi motor dan roda dari pergerakan seorang mujaddid begitu, memalukan. Dan sayangnya orang yang terprovokasinya banyak. Sayangnya itu. Jadi kalau misalkan orang masuk ke dalam kesesatan itu nggak usah 100, 200 atau 1000, 2000 ya. 1-2 orang itu banyak sudah masuk di dalam kesesatan, karena memang kesesatan itu menular ya. Nah ini orang-orangnya yang si Imad itu membodohi, kemudian orang-orang yang bodoh juga terpengaruh oleh kebodohan si Imad, orang-orang yang lebih bodoh daripada orang-orang bodoh yang terpengaruh sama si Imad terpengaruh juga. Akhirnya banyak terjadilah pertumpahan darah kemarin begitu, dan ini sangat disayangkan kan ya, gara-gara hal-hal seperti ini. 100 tahun delengen merana setiap 100 tahun kebangkitan puniki, dan alhamdulillah andalah wahai para singa-singa wiralodra yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian daripada siklus 100 tahun kebangkitan bangsa Indonesia. Ini atas logikanya si Imad itu termasuk yang dipilih oleh Allah sebagai singa-singa untuk PWILS siapa? Si Roma Irama, si Mama Gufron, si dukun-dukun yang besi-besi itu lagi siapa namanya. Kemudian orang yang tidak tahu terima kasih sama gurunya, si Aziz Jazuli. Itu orang-orang yang dipilih sama Allah, katakanlah begitu ya, atas logikanya si Imad lah. Kita ikutin aja logika pikirnya itu. Atas logikanya si Imad yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi roda penggerak mujaddid abad ini, mujaddid majdud ya. Nah, ini kita misalkan akan lihat ya dalam hal apa yang dikatakan si Imad saja, ini di rod atau di counter oleh Ustadz Adi Hidayat ya. Terlepas dari ketidaksepakatan saya dengan beberapa permasalahan dengan Ustadz Adi Hidayat dalam hal ini kan ya kita lihat sendirilah. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati. Ente sama keluarga ente ada di mana? Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Beliau yang mengusulkan
hari Jumat itu pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian pula, tahukah Anda siapa yang mengkreasikan lambang negara kesatuan Republik Indonesia itu? Dialah seorang Habib, bahkan yang diabadikan dengan nama bandara terkenal di Kalimantan itu, yaitu Habib Sultan Hamid yang kedua, yaitu Habib Sultan Hamid Al-Qadri. Tahukah Anda siapakah yang menjadi bapak paskibra di Indonesia ini? Siapakah yang menghadirkan himne tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan 17 Agustus tahun 45 itu, yang diperdengarkan bahkan oleh anak-anak SD sampai dengan orang-orang dewasa? Dialah seorang Habib yang tidak banyak diketahui, Habib Hussein Mutahhar. Di antara sekian banyak pejuang-pejuang bahkan yang berkontribusi pada hadirnya dan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia ini, dialah keturunan-keturunan Rasulullah SAW yang tersambung nasab mulianya dan perjuangan mulianya kepada baginda Rasulullah SAW. Nah itu kalau kita mau katakan versi, itu satu versi ya. Jadi kok kenapa omongan si Imad itu ditelan mentah-mentah ya, kemudian perkataannya Ustadz Adi Hidayat ini dibuang mentah-mentah juga? Apa begitu? Kalau kamu bukan termasuk ahli berpikir, ya orang-orang yang ikut si Imad juga kan tidak melakukan penelitiannya sendiri tuh. Kalau kita mau musalamah mengatakan bahwa apa yang dilakukan si Imad ini adalah sebuah penelitian begitu, dan apa-apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu dia lebih make sense ya, lebih apa ya, kita katakan make sense, lebih masuk akal lah kalau kata bahasa populer ya. Kalau secara ilmu kalam itu nggak masuk. Dengan pengertian jejak-jejak Bani Ba'alwi itu di kita sudah tidak bisa diragukan lagi ada. Nah jejak-jejak yang ada itu ignorance. Si Imad laknatullah alaih dan gerombolannya itu, mereka menutup mata atas fakta-fakta yang ada, dan dibuatlah framing bahwa Bani Ba'alwi lah yang ingin merubah sejarah. Padahal kalau memang misalkan itu adalah yang menjadi concern mereka, ya kan tinggal adakan conference begitu ya, konferensi, kemudian mentahkik sejarah, mentadkik sejarah dan lain sebagainya. Yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa Imaduddin itu bukan Imaduddin ya, Imad lah, si Imad itu laknatullah alaih, dia itu sudah delusional, narsis, kemudian ingin mengambil spotlightnya orang. Entahlah, kalau saya di belakangnya ada siapa, saya tidak mau ngomong ya, meskipun banyak informasi yang datang kepada saya dan informasinya itu bisa dipercaya. Itu ghalabatuzon ke dalam diri saya bahwa informasi yang datang itu bisa saya percaya, tapi saya tidak bisa mengatakan hal itu karena satu dan lain hal begitu ya. Demikian, mudah-mudahan sedikit banyaknya video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.